Ada juga dengan diagnosa yang menurut dokter sudah benar, ternyata tidak benar. Tidak benar ya. Contoh umpamanya ada sesuatu di dalam perutnya, tetapi ketika dibedah tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini sesuatu yang di luar nalar para dokter kita. Jadi, Dan itu nyata. Oke, sahabat Aswad Indonesia, kembali lagi dengan saya Wahyu Eki Widayat dalam Bincang Aswaja Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beliau Bapak Agus Thoifur, ini selaku Wakil Suriah PCNU Kabupaten Temanggung. Dan beliau ini juga membidangi masalah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Itu salah satu lembaga di kepengurusan Nahdlatul Ulama. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu terkait masalah dengan JRA atau Jam'iyah Ru'yah Aswaja. Memang sebagian kalangan itu belum mengetahui apa itu JRA. Namun bagi warga Nahdliyin tentunya sudah sangat familiar lagi dengan yang namanya JRA. Nah, kali ini kita akan membahas masalah JRA tersebut. Nah, sahabat Aswaja Indonesia, tentunya ketika kita berbicara masalah JRA itu tidak terlepas yang namanya ru'yah. Nah, kita flashback terlebih dahulu ke beberapa waktu silam gitu ya, terkait masalah ru'yah atau pengobatan alternatif di zaman dahulu. Rata-rata masyarakat dahulu itu lebih cenderungnya kepada dukun atau kesuwo. Namun hari ini media atau di era digital saat ini itu lebih cenderungnya ke kedokteran atau ke pengobatan modern. Nah, pengobatan modern tadi itu udah sedikit meminggirkan pengobatan yang tradisional. Bahkan pengobatan tradisional itu menjadi pengobatan alternatif bagi masyarakat saat ini. Nah, terkait hal seperti itu nanti kita akan bahas dengan beliau Bapak Agus Thoifur. Terutama yang pertama kita akan bahas adalah awal mula dari JRA ini, khususnya di Temanggung. Nah, jadi gitu Pak, terkait masalah Jam'iyah Ru'yah Aswaja. Ini kan tentunya udah hal familiar bagi warga Nahdliyin dan mungkin hanya beberapa orang di luar Nahdliyin itu yang memahami terkait seperti itu. Nah, pembahasan kita pertama kali itu adalah awal mula dari JRA tersebut itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membicarakan masalah Jam'iyah Ru'yah Aswaja, kemudian kita fokuskan pada kalimat ruqyah. Ya. Sebetulnya ruqyah di dalam kalangan Nahdliyin sudah berjalan sejak lama, hanya dengan nama yang lain yaitu dengan suwo. Jadi suwo adalah ya ruqyah. Di awal mulanya dari suwo itu deh. Kemudian belakangan ini teman-teman dari kalangan luar Nahdliyin menterkenalkan lagi istilah ruqyah. Kenapa dulu tidak menggunakan langsung ruqyah oleh orang-orang NU? Karena orang NU itu kurang begitu familiar dengan istilah Arab. Karena ruqyah adalah dari ruqyah, sehingga dicarikan yang paling familiar di telinga masyarakat awam yaitu dengan suwo. Sehingga sebetulnya bukan barang baru kalau ruqyah itu kemudian ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian karena bergesernya waktu seperti tadi dikatakan bahwa suwo kemudian tergeser atau ruqyah tergeser oleh dunia kedokteran. Ya. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan para praktisi ruqyah, karena ruqyah ini adalah menurut praktisi itu adalah justru yang utama, bukan yang alternatif. Justru yang kedokteran itu yang alternatif. Karena apa? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara.
Jadi ruqyah itu sandarannya Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu sangat mutlak kebenarannya. Sehingga kalau dikatakan bahwa nanti ada jargon dari teman-teman JRA bahwa ruqyah adalah pengobatan utama dan yang pertama, maka itu adalah sandarannya karena dari Al-Quranul Karim. Sementara dari kalangan kedokteran itu yang alternatif, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Karena juga dalam Al-Quran disebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika kita ini sakit, maka yang menyembuhkan Allah, bukan dokter, bukan siapa. Maka kemudian ruqyah ini, terutama Jam'iyah Ruqyah Aswajah ini berdakwah ingin mengembalikan lagi bahwa Al-Quran adalah syifa. Jadi tujuannya JRA dibentuk ini bukan untuk penyembuhan utamanya, bukan, tetapi untuk mengembalikan bahwa Al-Quran adalah syifa. Maka apa yang dipraktekkan dalam JRA selalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian keprihatinan lagi yang menyebabkan kemudian dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya di Temanggung mengadakan JRA, karena Jam'iyah Ruqyah selain dari Nahdlatul Ulama, kadang-kadang di dalam praktek ruqyahnya menggunakan kiat-kiat yang kurang terpuji. Contohnya umpamanya ketika dia menyembuhkan seseorang, kemudian ketika orang itu diridhoi oleh Allah sembuh, kemudian diberi embel-embel. Anda kalau kepingin sembuhnya lebih lama dan tidak kumat lagi, maka jangan tahlilan, jangan ziarah kubur, jangan kemudian baca yasinan itu. Sehingga ada misi-misi yang terselubung untuk mendiskreditkan budaya atau kebiasaan warga Nahdliyin ketika itu mengadakan ibadah yang kemudian dikatakan oleh mereka itu tidak benar. Jadi ruqyah Aswajah atau JRA ini dibentuk atau dibuat karena untuk dakwah bahwa Quran adalah syifa atau obat gitu ya. Oke. Kemudian kenapa di bawah LDNU? Karena tadi tujuannya adalah dakwah. Maka paling tepat ketika dimasukkan ke dalam organisasi NU, maka yang paling tepat adalah di lembaga dakwah. Nah, Nahdlatul Ulama agar LDNU tidak terlalu sempit, hanya menangani orang-orang yang bertausiah, artinya berdakwah dengan lisan, tetapi dengan juga terobosan baru dengan hal, dengan kegiatan, yaitu dengan cara memberikan pemahaman kembali, mengingatkan kembali bahwa Quran adalah syifa, bahkan yang tidak bisa disembuhkan dengan medis bisa disembuhkan dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim sekali lagi kebenarannya adalah mutlak karena itu kalamullah. Oke. Sahabat Aswajanesia, itu sekilas baru masalah sejarahnya. Sejarahnya adalah cukup menarik, apalagi ketika kita bisa mengupas semuanya gitu ya. Nah, namun itu akan nanti kita kupas di video-video selanjutnya, tentunya pandang saja. Nah, kemudian itu Pak, tadi kan udah masalah terkait sejarah dari ruqyah sendiri yang bermula dari suwuk gitu ya. Nah, kemudian setelah terbentuk itu, kemudian peran penting dari ruqyah ini seperti apa Pak? Begini, ternyata diakui ataupun tidak diakui oleh masyarakat umum bahwa tidak semuanya penyakit bisa disembuhkan oleh dokter. Banyak diagnosnya dokter yang salah. Kemudian ketika melakukan tindakan kemudian tidak menghasilkan kesembuhan tetapi justru menambah kesakitan. Ada juga dengan diagnosa yang menurut dokter sudah benar, ternyata tidak benar. Tidak benar ya. Contoh umpamanya ada sesuatu di dalam perutnya, tetapi ketika dibedah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini sesuatu yang di luar nalar para dokter kita. Dan itu nyata.
Dan itu tidak boleh diingkari karena kita mempunyai musuh yang utama, musuh yang selamanya akan memusuhi kita, yaitu setan, iblis, dan bala tentara. Yang itu bisa membuat seperti yang tadi saya ceritakan, ada sesuatu tetapi ternyata setelah dibedah tidak ada. Ini wilayahnya adalah wilayah Allah, kemudian Allah sudah menyediakan sarana, yaitu dengan ayat-ayat syifa yang ada di dalam Al-Quran Karim. Sekilas mundur sebentar tentang tadi saya sudah menyatakan bahwa JRA ada di bawah LDNO. Ini terjadi baru saja, belum ada setahun. Berawal dari JRA ini mandiri, kemudian memang selalu JRA ini mengawal gerakannya Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang kepengen khidmah yang lebih banyak kepada masyarakat, terutama masyarakat Nahdliyin, maka JRA pusat berupaya untuk lobby dengan PBNU bagaimana agar JRA Aswaja ini bisa diakui secara organisasi oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Waktu itu beberapa utusan dari ketua-ketua JRA ke Jakarta, diantaranya ketua JRA Jawa Tengah Gus Ali Sodikun. Di sana kemudian ada semacam penjelasan mengenai JRA itu, yang itu atas permintaan Bapak Ketua Umum Bapak Kiai Haji Said Agil Sirot. Dijelaskannya, kemudian beliau sudah kalau begitu, oke, nanti JRA masuk ke jajaran, masuk ke dalam organisasi NU, nanti kita masukkan ke dalam skup atau dalam lingkungan di Pagar Nusa. Karena beliau melihat bahwa JRA ini juga berkaitan dengan perang dengan jin, perang dengan orang kesurupan. Sehingga dianalogkan ke sana, kemudian dijadikanlah suatu ide untuk dijadikan satu dengan Pagar Nusa. Yang Pagar Nusa ini adalah pencak silatnya orang-orang NU, yang ini adalah kaitannya dengan jasmaninya, body kontaknya, sementara nanti JRA-nya yang non spiritual, yang tidak body kontak. Kemudian yang dari Jawa Tengah justru malah ingat kepada NU di Temanggung, bahwa NU Temanggung menangkap JRA ini justru bukan dimasukkan ke Pagar Nusa, tetapi di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, karena disesuaikan dengan asal muasalnya JRA itu dibentuk adalah untuk dakwah bahwa Al-Quran wa syifa. Al-Quran adalah diantaranya huda wa syifa, selain petunjuk juga sebagai obat. Kemudian ya sudah begitu aja. Akhirnya diputuskanlah waktu itu JRA menjadi sayapnya Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama resmi dengan SK yang sudah kita dapat oleh beliau. Itu cerita sedikit mengenai JRA yang kenapa sekarang kok mak bedunduk jujuk-jujuk gitu, ujuk-ujuk muncul di NU. Kapan berdirinya, siapa yang mendirikan? Nah, kebetulan untuk pendirinya yang di pusat itu Gus Ahmad Alaudin MPDI dari Jombang. Kemudian kalau di Temanggung waktu itu memang yang membidani lahirnya adalah pengurus LDNU periode kemarin. Hingga sekarang diteruskan oleh teman-teman yang kiprahnya itu kita sesuaikan dengan program-program LDNU. Contohnya setiap hari Rabu LDNU itu mengadakan pembinaan di Lapas Temanggung. Suatu ketika pihak lapas menginginkan untuk diruqyah orang-orang yang ada di lapas itu. Kemudian dilakukanlah ruqyah itu, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik tanpa ada akses dan tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan ini juga dilakukan di cabang-cabang lain seperti di Magelang, kemudian di Purworejo juga dilakukan hal yang seperti itu. Itu diantaranya. Kemudian setelah Temanggung itu terbentuk JRA di bawah LDNU waktu itu, sekarang menjadi sayapnya dari LDNU, itu sudah
turun ke bawah untuk sosialisasi sekaligus mengadakan ruqyah massal. Diawali di pendopo Pengayoman yang dihadiri lebih dari 2000 masyarakat. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti ruqyah massal di tingkat kecamatan. Alhamdulillah dari 20 kecamatan insya Allah sudah hampir semuanya. Termasuk Tretek sudah, kemudian Camiroto sudah, hampir semuanya sudah. Dan alhamdulillah respon masyarakat juga baik, karena selama ini mereka ngertinya kalau ruqyah itu adalah in-home, bukan Nah sekarang masyarakat Temanggung sudah mulai lega, karena kalau mempunyai penyakit yang non medis itu tidak harus ke in-home, kemudian tidak diperbolehkan yang seperti biasanya dilakukan oleh warga NU, tetapi sekarang familiar dengan teman-teman sendiri, yaitu dengan teman-teman JRA yang ada di Nahdlatul Ulama di bawah sayap lembaga dakwah NU. Ya, sahabat Aswaja Indonesia, itu baru sedikit peran dari JRA ini. Tentunya itu masih banyak, karena ketika kita bahas di sini semuanya akan cukup panjang videonya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Pak terkait dengan masalah JRA ini, apa sih yang membedakan dengan pengobatan yang lain terhadap JRA ini? Karena kan untuk masa pengobatan juga ada yang banyak lah, ketika kita orang Jawa, kultur orang Jawa itu ada yang namanya dukun atau apa gitu. Nah, contoh kecil seperti itu yang nanti membedakan dengan JRA ini seperti apa Pak? Di JRA itu ada semacam tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika mau meruqyah. Tentunya yang pertama kita ajak untuk tajdidul Islam dengan bersyahadat. Kemudian kita membaca sholawat. Kemudian kita ajak untuk beristighfar. Kemudian baru kita berikan sugesti, karena pengobatan itu juga sangat erat dengan sugesti. Ya. Yang sugesti ini bukan kemudian kita mengada-ada, tetapi tadi dikembalikan kepada Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Itu kita jelaskan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bukan hanya untuk petunjuk bagi orang-orang Islam saja, tetapi juga menjadi obat. Bahkan kemudian di ayat lain Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, wa idza maritu fa huwa yashfin. Ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, wa idza maritu, ketika aku sakit, wa huwa yashfin, dan Allah lah yang menyembuhkan. Dialah yang menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu kemudian akan terkondisi orang yang akan diruqyah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapapun. Artinya tidak seudon kepada siapapun, semuanya dari Allah, dan nanti yang akan menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan kalamnya. Kemudian dimulailah itu. Tidak hanya yang bekerja atau yang aktif adalah roqi atau yang meruqyah, tetapi mardi pun orang yang diruqyah itu juga harus aktif, karena harus menirukan. Contohnya umpamanya ketika kita tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya lahumul Fatihah, dia harus membaca. Karena apa? Dengan membaca itu kemudian kita jelaskan nanti ketika pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Anda harus konsentrasi betul untuk meminta kesembuhan kita. Nah, di situ kemudian ada sinergi antara roqi dan madi, lu bersama-sama berdoa. Dan itu dampaknya sungguh luar biasa. Jadi kalaupun nanti itu medis, ya sembuh, non medis juga sembuh. Bisa sembuh dari semuanya nih Pak. Jadi ruqyah ini tidak hanya menyembuhkan yang non medis, tetapi yang medis pun sembuh. Karena juga banyak ayat-ayat yang ketika ada yang medis kemudian umpamanya yang seperti tumor. Tumor itu menurut dokter kudu dibedah dan dibuang. Tetapi orang-orang ruqyah praktisi tidak. Itu cukup kemudian kita bacakan wa idza taqaltum nafsan fattaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dengan disentuh itu bisa hancur. Nah, kemudian kadang-kadang ada reaksi. Reaksinya biasanya adalah muntah. Lah muntah ini baik yang medis maupun non medis sama.
Nah, ini yang kadang-kadang orang kemudian salah persepsi bahwa itu menggunakan jin. Tidak. Ya baru diluruskan. Jadi ada yang memang penyembuhan itu dengan istighdam bil jin. Istighdam bil jin itu meminta bantuan dengan jin. Tetapi kalau JRA ini justru mengeluarkan jin. Mengeluarkan jin. Ya, ketika ada jin di dalamnya maka akan diusir. Karena itu pengganggu. Kemudian jin ini mempunyai tabiat yang pintar. Dia akan membo-membo atau pura-pura seperti penyakit medis. Contoh, dia berada di ginjal. Kalau dokter mengatakan ini Anda ginjalnya ada masalah. Tapi ketika nanti dibedah tidak ada apa-apanya. Nah, setan jin itu bersemayam di ginjal itu biar mengatakan bahwa atau orang yang sakit itu mempunyai prediksi bahwa itu adalah medis. Iya. Sehingga ketika di medis sampai dadah omah yang nggak sembuh karena itu yang medis. Lah itu yang bisa mendeteksi ya praktisi iya. gitu. Sehingga mohon maaf bagi kalangan kedokteran, wilayah Anda, wilayah kami, tapi mohon maaf kalau suatu ketika wilayah Anda juga kami bisa mengatasi karena di situ ada sifat itu bukan untuk yang non medis saja, tapi yang medis pun bisa disembuhkan. Nah tadi dengan perintah Allah wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika saya sakit, di situ tidak ada dikotomi antara sakit yang medis maupun non medis. Ketika saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Sehingga jangan sampai kita ini tergerus akidah kita bahwa penyembuh adalah dokter, penyembuh adalah obat. Itu salah. Penyembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling tepat menurut kami, pengobatan yang utama adalah yang menggunakan kalamullah, karena kalamullah itu hak, benar adanya. Gimana? Terima kasih banyak Pak atas penjabarannya yang menurut saya ini waktunya cukup singkat, belum begitu mendetail terkait hal seperti itu. Namun dengan hanya beberapa waktu saja, tentunya kita sudah mendapatkan poin dari JRA itu sendiri. Tentunya nanti kita akan membahas lagi lebih dalam apa sih itu JRA, kemudian terapinya itu seperti apa agar kita semua mengetahui. Dan ini adalah untuk menghilangkan tadi seperti yang disampaikan oleh beliau Bapak Soifur bahwa ini bukan menggunakan jin tapi justru malah mengusir jin. Nah kita hilangkan mindset yang seperti itu gitu ya. Jadi tentunya antara sistem JRA kemudian dengan dunia kedokteran ini kita harus balance. Jadi juga disampaikan oleh beliau bahwa tentunya yang namanya pengobatan kan bukan hanya sekedar non medis tapi juga ada yang medisnya. Nah, keduanya ini mari kita bereskan bersama. Tentunya kita harus menanggapi semua itu dengan jernih gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan dari video kali ini adalah bahwa Al-Quranul Karim itu adalah sebagai obat. Tentunya semuanya itu ada di situ semua. Namun kita masih ragu dengan hal tersebut ya. Bahkan kita membacanya pun kadang jarang gitu ya. Nah, mari sahabat Aswad Indonesia, dengan penjelasan beliau Bapak Soifur, kita lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sering-sering membaca tentunya penyakit itu akan menghindari kita. Gitu ya. Tentunya prinsip sahabat Aswad Indonesia adalah bahwa seluruh obat itu adalah ada pada kandungan Al-Quranul Karim. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin terus channel Aswajanesia TV. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.